kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan para guru saya, khususnya Buya Anomo. Ya, pada pagi hari ini beliau bertindak sebagai moderator. Kemudian para asatidz yang dapat hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang selalu mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kepada Rasulullah, kepada Allah terlebih dahulu kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan kepada Rasulullah kita ucapkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Judul kita malam nanti doa senjata orang mukmin. Bahkan sudah saya share di grup WA Fatid ya, tapi WA Fatid mudah-mudahan semuanya sudah masuk ke dalam grup WA. Ya, saya tidak membuat PowerPoint karena kadang-kadang ada HP yang tidak bisa buka PowerPoint. Ya, maka saya buat PDF-nya saja, dan insya Allah itu bisa dibuka semua. Ya. Judul kita pada malam hari ini sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu sulit untuk menjelaskan, karena saya yakin dan percaya bahwa ustadz dan ustazah itu sudah memiliki bahan yang banyak tentang doa ini. Sebab doa merupakan salah satu perbuatan yang biasa kita laksanakan sehari-hari, dan bahannya pun saya kira tidaklah terlalu sulit untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang doa ini. Cuma sebagaimana yang disampaikan oleh Buya tadi, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa doa itu penting, berdoa itu penting. Ya, jangan sampai kita tidak mau berdoa. Dalam artian ini bukan doa secara khusus, maka jangan dibahas nanti dalam ceramah itu doa setelah sholat. Nanti sebagaimana disampaikan oleh siapa, nanti kacau kita kan. Kita tidak fokus pada satu satu mazhab atau apa, akhirnya kemana-mana perginya. Di doa setelah sholat tuh kalau mau buat diantaranya aja lah, tapi jangan difokuskan ke situ. Ya, jadi maknanya jangan terlalu banyak berbicara masalah khilafiyah, karena belum tentu orang yang berada dalam masjid itu atau dalam mushola itu satu paham dengan kita. Ya, kita bahas doa saja secara umum, sehingga tidak kita menyinggung satu pemahaman orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Baik, yang pertama saya ingin menjelaskan dulu, judul ini diambil dari hadis Nabi. Ya, ada dalam Mustadraknya Al-Hakim. Ya, hadis ini kalau dari Abu Hurairah, tapi saya cari dari Abu Hurairah dalam buku kita Abu Hurairah, saya tidak menemukan dari Abu Hurairah. Ya, hadis ini dari Ali bin Abi Thalib. Ya,
Tapi dari mana dapat dari Abu Hurairah saya juga nggak tahu. Nah, di sini sebagian ada yang menilai hadis ini dhaif, tapi sebagian kalau dalam Al-Hakim ini dinilai sahih, ya. Sebab ada nanti jalur sanadnya yang ada yang dinilai dhaif oleh sebagian, tapi yang dalam Hakim ini itu dinilai sahih oleh para ulama. Hadisnya doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Wa imaduddin, dan tiang agama. Wa nur samawati wal ard, dan menjadi cahaya bagi langit dan bumi. Ini ya, dasar judul ini hadisnya ini. Ya. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Jadi begitu pentingnya doa itu, dia menjadi tiang agama. Begitu juga dia menjadi cahaya di langit dan di bumi. Makanya dalam surah Al-Mu'min ayat 60 itu disebutkan bahwa kalau ada orang yang tidak mau berdoa, maka dia disebut orang yang sombong. Ya, kalau orang sombong, dia pasti tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya di situ disebutkan dia akan dimasukkan ke dalam neraka karena dia tidak mau berdoa. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, berdoalah kalian kepadaku dan pasti akan aku kabulkan doa kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, maksudnya di sini orang yang tidak mau berdoa, yang menyombongkan diri dari ibadati, dari beribadah kepadaku, maka nanti akan saya masukkan, kata Allah, di dalam neraka. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Karena dia menyombongkan diri, ya, dalam beribadah kepadaku. Makanya di bawah nanti ada lagi hadisnya bahwa doa itu adalah bahagian dari ibadah. Maka kalau tidak ada orang yang tidak mau berdoa, berarti orang yang menyombongkan diri dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz dan ustazah yang saya hormati, ini dasar hukumnya bahwa berdoa itu hukumnya wajib. Karena siapa yang tidak mau berdoa, dia dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang menyombongkan diri. Baik, kita lanjutkan. Dalil ketiga bahwa anjuran untuk berdoa itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, man la yas'alhu yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan marah kepadanya. Dia orang yang tidak berdoa juga mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa dalil bahwa kita itu wajib untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, dasarnya. Nah, di bawahnya saya buat pengertian doa. Memang pengertian doa itu banyak disampaikan oleh para ahli, ya, tapi tetap saja ngacunya kepada permohonan kepada Allah untuk meminta manfaat, ya, memohon kepada Allah diberikan manfaat. Wa yarfingu bihi kullu mudarrah, dan berharap kepada Allah agar dia menghilangkan segala bentuk kemudaratan kepada kita. Jadi intinya doa itu meminta manfaat dan menghilangkan mudarat. Itulah sebenarnya fungsi atau tujuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada umumnya definisi-definisi yang diberikan oleh ulama itu tidak jauh berbeda, yang menyebutkan bahwa tujuan doa itu adalah meminta manfaat dan menghilangkan mudarat. Baik, selanjutnya
dalam berdoa itu ada hal-hal yang perlu kita ketahui bersama. Ya, ini juga nanti bisa dijelaskan kenapa doa itu penting kita lakukan. Yang pertama, karena doa itu adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu adalah suatu ibadah yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selain daripada doa. Jadi doa itu sesuatu yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi siapa yang tidak mau berdoa, Allah hinakan dia, Allah marah kepadanya, Allah menganggap orang itu sombong. Yang kedua, doa itu merupakan bahagian dari ibadah. Rasul mengatakan, inna doa huwal ibadah. Doa itu adalah bahagian dari ibadah. Jadi seluruh ibadah tanpa diisi dengan doa, dalam hadis lain itu doanya ibadahnya, kalau bahasa kasarnya, dia tidak punya otak. Kenapa? Karena doa mukul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Kalau ada ibadah tidak dibarengi dengan doa, maka doanya ibadahnya itu doa yang tidak. Bagaimana modelnya kalau orang tidak berotak? Ya, itu kan bahasa kasarnya seperti itu. Dalam hadis lain, Rasul juga mengatakan afdalul ibadah ad-doa. Ibadah yang paling afdal itu adalah doa. Makanya cobalah cari kegiatan kita dalam kesehatan, ada doanya. Tidak ada yang tidak ada doanya diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena pentingnya berdoa itu ketika kita akan melakukan sesuatu. Kenapa dia penting? Supaya apa yang kita lakukan itu jadi ibadah. Jadi ketika tidur baca doa, tidur jadi ibadah. Ketika masuk WC baca doa, masuk WC-nya jadi ibadah. Buang hajatnya jadi ibadah. Ketika makan baca doa, makannya jadi ibadah. Apalagi? Habis makan. Maaf ya, apa namanya, tidur dengan istri juga baca doa supaya itu juga jadi ibadah. Makanya untuk menjadikan sesuatu itu ibadah, barengilah dia dengan doa. Insya Allah dia akan jadi ibadah. Karena kalau dimulai dengan doa, dia pastilah apa yang kita lakukan itu akan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Apalagi dalam bentuk ibadah yang memang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah pentingnya doa itu kita bacakan setiap kali kita melakukan sesuatu. Para ustaz dan ustazah yang saya hormati, cuman ada batasannya. Dalam berdoa itu perlu kita perhatikan adab-adab atau apa namanya itu, akhlak kita ketika berdoa. Ya, kita singkat saja karena setelah ini ada lagi kegiatan dari Polres untuk menjelaskan kepada kita perkembangan mungkin COVID ya, dan menjelaskan bagaimana COVID ini untuk sekarang ini di Kota Pekanbaru pada khususnya. Ya, ada berdoa pertama ikhlas. Ya, makanya supaya apa yang kita lakukan jadi ibadah tadi, maka laksanakanlah doa sebelumnya, karena dengan doa itu mengiringi kita untuk melakukan pekerjaan kita dengan ikhlas. Ya, kalau sesuatu kita mulai dengan doa, pastilah sesuatu yang kita lakukan itu nanti bernilai ikhlas. Maka ikhlaslah ketika membaca doa itu. Ya, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Artinya janganlah kita congkak, janganlah kita meninggikan hati kita ketika kita berbaca doa. Bacalah doa itu dengan merendahkan hati, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah tempat kita satu-satunya untuk meminta apa yang ingin kita minta. Yang kedua, berdoa dengan memohon terus-menerus. Artinya kalau kita berdoa lalu tidak terasa dikabulkan, jangan berhenti berdoa. Kan banyak kadang-kadang kita berdoa, udah capek saya berdoa dan tidak juga dikabulkan. Sebab kita tidak tahu kapan Allah mengabulkan doa kita. Dalam riwayat disebutkan Ustaz, Nabi Musa itu baru dikabulkan doanya setelah 40 tahun dia berdoa. Kita baru berdoa 2 hari tidak dikabulkan, anak mau berdoa lagi. Ya sudah putus asa kita berdoa. Nabi Musa baru Allah tenggelamkan Fir'aun itu, Allah hancurkan Fir'aun itu setelah 40 tahun dia berdoa, baru dikabulkan doanya. Nah, ya itu kan seumur hidup. Kalau kita sekarang itu kan seumur hidup kita berdoa. Kalau umurnya sekarang 55 tahun, mulai umur 15 tahun dia sudah berdoa. Mungkin baru sekarang terasa dikabulkan. Artinya apakah doa kita itu menurut kita dikabulkan atau tidak dikabulkan, maka teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus saja berdoa, jangan sampai kita berhenti ketika merasa bahwa doa kita itu tidak dikabulkan. Karena Allah pasti tahu doa kita itu bisa diberikan apa tidak. Kenapa? Kita kadang-kadang menganggap doa itu dikabulkan apabila sudah nampak. Itu kadang-kadang kesalahan kita kan. Kalau kita minta rezeki, nampak rezeki itu. Ya Allah, berikanlah saya rezeki. Nanti keluar rumah kita ada orang ngasih kita duit. Itu baru dikabulkan. Alhamdulillah dikabulkan doa saya. Ya baru tadi saya berdoa ada orang ngasih duit. Itu kan model itu baru dikabulkan. Padahal dalam kategori rezeki itu bukan hanya duit. Memang kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan dikira rezeki itu hanya dalam bentuk benda atau uang. Tapi banyak lagi bagian-bagian yang lain. Terhindarnya kita dari bencana, dari malapetaka, itu sebenarnya sudah bagian dari rezeki kita. Ya, makanya ketika ini agak menyimpang sedikit, ketika kita membahas ya kemarin sedekah itu, kita bersedekah tidak pakai uang, tapi pakai tenaga. Tapi pada dasarnya sebenarnya melalui tenaga itu kita sudah memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya, umpamanya kita membuang paku di jalan. Nah, walaupun kita hanya membuang paku, kita tidak memberikan apa-apa kepada orang lain, tapi sebenarnya jauh lebih baik daripada itu kita sudah memberikan sesuatu kepada orang lain. Kalau paku ini tetap di jalan, berapa banyak orang yang akan keluar duitnya. Tapi karena kita buang, orang tidak jadi keluar duitnya. Nah, secara tidak langsung sebenarnya kita sudah memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya, walaupun sebenarnya kita tidak memberikan sesuatu, hanya maka rezeki juga seperti itu. Artinya tidak hanya menerima sesuatu dalam bentuk benda, tapi banyak hal yang bisa kita sebut dalam konteks rezeki itu. Jadi jangan putus berdoa, karena Allah tidak tahu kapan mengabulkan doa kita. Nah, dalam hadis lain saya dapatkan, kalau doa itu terasa urgen, artinya kita butuh kali doa itu, umpamanya sesuatu itu
dalam keadaan kita sakit umpamanya, atau ada keluarga sakit, lalu kita berdoa, maka Nabi menyuruh ulang-ulanglah doa itu. Ketika berdoa itu minimal 3 kali. Ya, kalau ada sesuatu yang penting, kita sakit ingin sehat, maka ketika kita berdoa itu ulang doa itu 3 kali. Supaya apa? Supaya nampak rojak kita itu, pengharapan besar kita itu kepada Allah itu nampak. Ya. Nah, maka ketika doa itu diulang 3 kali, di situ ada sesuatu yang penting yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti apa? Kalau ada orang yang miskolnya 3 kali belum terangkat oleh kita, berarti penting itu. Ya, nah maka kabulkan, telepon ulang dia. Tapi kalau kadang sekali kan, ini kalau dia penting itu diulangnya telepon lagi. Tapi kalau udah 3 kali dia miskol, tidak juga terangkat oleh kita, kita yang telepon, berarti penting itu. Artinya ketika kita mengulang doa itu 3 kali, itu ada pengharapan yang sangat besar, ya, yang ingin kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ketika berdoa itu di samping juga terus-menerus kita juga berdoa dalam kondisi merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayatnya sudah kita bacakan. Ya, di dalam hadis juga ada dijelaskan oleh Rasulullah bahwa innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Artinya ketika kita berdoa, maka berdoalah kepada Allah itu dengan penuh pengharapan dan dengan penuh rasa merendahkan diri bahwa hanya Allah lah yang bisa mengabulkan doa kita. Maka kata Allah, sesungguhnya kalian menyeru zat yang maha pendengar, kata Allah, kata Rasul. Artinya apa ya? Jangan kita berdoa itu terlalu lantang juga, kan nggak boleh. Kenapa? Karena Allah itu maha mendengar. Ya, jangan pula terlalu terlalu sir juga nggak boleh, nggak jelas. Ya, nggak jelas apa yang mau dia minta. Atau ada pula orang yang berdoa itu kadang-kadang ujungnya saja yang jelas, awalnya nggak jelas. Rabbana ya, artinya berdoalah dengan kalimat yang baik, dengan suara yang baik, ya, tidak terlalu dikeraskan, tidak pula terlalu dilunakkan. Bahkan ada yang melarang, janganlah, dalam bahasa Inggrisnya, mandu-andu dalam berdoa. Ya, kan ada orang kadang-kadang, maaf istilahnya sudah meratap ya. Meratap boleh, tidak apa-apa. Ini mandu-andu, mengayun-ayun dia. Ya, itu kan. Artinya berdoa dengan cara sederhana, dengan merendahkan suara kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, bagaimanapun kita berdoa, jangankan kita lafazkan, dalam hati kita pun dia sudah tahu apa yang kita inginkan. Selanjutnya yang keempat, ada berdoa itu yang paling penting adalah tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Umpamanya kita berdoa dalam keadaan buka aurat, makanya berdoa masuk WC itu bukan dalam WC, Pak, tapi ketika mau masuk, ketika di pintu WC, jangan dalam WC berdoa. Tidak boleh berdoa dalam WC. Begitu juga keluar setelah di luar, jangan di dalam, tidak boleh. Artinya kita dalam berdoa itu ya untuk aurat, ya. Dan juga dalam berdoa itu jangan sampai kita ketika melega, tidak boleh berdoa kalau untuk yang tidak baik. Untuk melakukan sesuatu yang tidak baik itu tidak boleh berdoa. Ketika mencuri berdoa tidak boleh.
Ya Allah selamatkanlah saya dalam pencurian ini, katanya kan. Ya, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Itu juga tidak boleh berdoa untuk yang tidak baik. Kalau melaknat kan? Melaknat. Kalau melaknatnya kepada kebaikan tidak apa-apa. Ya, saya laknat kamu supaya kamu berulang-ulang di Mekah, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau laknat yang tidak baik, ya tidak boleh lah berdoa untuk laknat. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Maka salah satu darinya, tidak boleh juga berdoa untuk tidak baik, baik kepada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Tidak boleh mendoakan hal-hal yang tidak baik kepada diri kita, dan juga tidak boleh mendoakan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Ya Allah, karena dia tadi sudah tidak baik dengan saya, berilah dia kecelakaan di jalan, ya betul. Ya, apalagi bagi kita, ya Allah susah betul hidup saya, matikanlah secepat ya Allah. Baik untuk diri kita maupun untuk orang lain, itu tidak boleh mendoakan kepada hal yang tidak baik. Yang terakhir, kalau berdoa itu berdoalah dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penuh harapan itu maknanya kita betul-betul berharap. Maka doa itu kalau bahasa Arab tahu dan kita artinya doa ini. Ya, kalau tidak tahu artinya bisa Indonesia aja lah. Kenapa? Karena kadang-kadang kita berdoa pakai bahasa Arab, tidak tahu artinya apa yang mau kita harapkan kepada Allah. Tidak jelas mau yang diharapkan itu apa. Ya, tapi kadang-kadang kita yakin, ya Ustaz, nah, pasti baik diminta pimpinan doa. Ya, kita aminkan aja lah. Dan mungkin dia tidak berdoa yang tidak baik. Kadang-kadang yang berdoa tidak pula baik, dibuatnya untuk diri saya. Allah maghfirli wa li walidayya, amin, kan? Padahal untuk diri dia sendiri. Ya. Nah, kalau seandainya kita membaca suatu doa, berharap pada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah dengan sesuatu yang kita mengerti. Untuk apa? Supaya ada rasa pengharapan di dalam diri kita. Karena kalau kita tidak mengerti apa yang kita doakan, itu rajaknya tidak muncul gitu. Ya, pengharapan itu tidak muncul. Kenapa? Karena tidak terasa dia, tidak tahu apa yang mau diminta. Maka sebaiknya ketika kita berdoa, berdoalah dengan sesuatu yang kita ketahui dan sesuatu yang betul-betul kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau memimpin doa, pimpinlah doa itu doa-doa yang memang kita sudah tahu makna dari doa itu. Sehingga apa yang menjadi harapan kita itu juga yang menjadi harapan bagi orang yang mengaminkan doa kita. Jadi para ustaz kalau baca doa, tengok arti doa itu dulu. Berarti seberapa harapan yang kita inginkan, sebegitu pula doa yang kita panjatkan. Iya, pada umumnya kan semua kita inginkan, tapi kan dalam doa kita tentu yang terkhusus yang kita ucapkan. Dan ketika menyembuh orang sakit, tentu kita berharap doa kita itu bisa menyembuhkan orang sakit. Ketika kita menyembuh orang bertakziah, doa kita itu manfaatnya untuk ahli musibah ataupun orang yang sudah meninggal. Jadi kan ada khusus-khususnya, khusus doa itu. Maka ketika berdoa, bacalah doa itu secara khusus supaya pengharapan kita itu kepada Allah itu sampai. Ya. Sementara itu, karena waktu kita, saya yang menghalangi doa itu banyak. Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Itu sangat banyak sekali. Kalau nanti silakan dibaca siapa namanya yang ada 10 yang tidak dikabulkan. Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adham itu ada 10 penyebab doa itu tidak dikabulkan. Ketika dia menjelaskan ayat ud'uni istajib lakum. Ya, jadi kenapa doa kita tidak dikabulkan padahal Allah sudah mengatakan bahwa Dia pasti akan mengabulkan doa kita.
maka ada 10 penyebab doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti itu dicari di dalam apa ada itu. Ya, Ibrahim bin Adham. Ya, penyebab doa tidak dikabulkan. Dan di dalam hadis Nabi juga ada dalam Arba'in hadis yang ke-10 kalau tidak salah. Salah satu penyebab doa itu tidak dikabulkan karena di dalam diri kita sudah banyak hal yang diharamkan. Ya, at'amu haram, ya, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, wa huziya bil haram. Dia sudah banyak yang haram-haram di dalam dirinya, maka kalau sudah dihiasi diri kita ini dengan hal yang haram, ya pantaslah doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya doa dikabulkan, hindari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara singkat itu yang bisa saya sampaikan dan nanti bisa dibaca dari teks yang sudah saya share di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.